Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ervan Febriansa NIM 17103011150 akan menjelaskan video tentang standar pelayanan fisioterapi di rumah sakit. Selamat menyaksikan. Landasan hukum fisioterapis dalam bab praktek. STR berlaku untuk 2 kali SIP fisioterapi di seluruh wilayah NKRI, SIP fisioterapi dari Dinkes setempat yang masih berlaku, SOP pelayanan, operasional, IPA, dan tindakan, Informed Consent, surat kalibrasi EPA dari badan yang berwenang, di mana surat kalibrasi sudah terbukti keakuratannya oleh badan yang berwenang. Surat rujukan fisioterapi dari dokter spesialis, hasanah keilmuan, jurnal maupun kajian teori yang sudah ada, RKK yang didapat dari uji kredensial fisioterapi, peraturan hukum penguat PMK 65 KMK 80. Jadi ketika kita akan melakukan SPF itu, kita dilindungi oleh hukum. Selanjutnya, landasan hukum profesi fisioterapis di rumah sakit. Yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek fisioterapis. Yang pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan atau memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapeutis dan mekanis, pelatihan fungsi komunikasi. Lalu naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada Jaminan Kesehatan Nasional. Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan atau penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapeutik, mekanis dan pelatihan fungsi dan komunikasi. Surat tanda registrasi fisioterapi (STRF) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat izin praktek fisioterapis (SIPF) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek pelayanan fisioterapi secara mandiri atau pada fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem kredensial dan kewenangan klinis fisioterapis di rumah sakit. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Sedangkan rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap fisioterapis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Dengan begitu, kredensial berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapis. Hasil akhir dari proses kredensial adalah diberikannya surat penugasan klinik oleh direktur sesuai dengan jenjang klinik fisioterapi tersebut. Prosedur kredensial fisioterapi. Yang pertama, fisioterapi mengajukan permohonan kepada Ketua Komite Order Health untuk memperoleh rencana kewenangan klinis RKK. Lalu Ketua Komite menugaskan kepada Subkomit Kredensial untuk melakukan proses kredensial. Lalu Subkomit Kredensial membentuk panitia ad hoc dan mitra bestari untuk melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati. Subkomit memberikan laporan kepada Ketua Komite MER hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis. Lalu seluruh proses kredensial dan hasil rapat penentuan kewenangan klinis selanjutnya dilaporkan secara tertulis oleh Subkomit Kredensial kepada Ketua Komite untuk diteruskan kepada direktur dan dijadikan bahan rekomendasi kepada direktur. Lalu direktur mengeluarkan SK penugasan klinik terhadap fisioterapi yang bersangkutan. Jati diri fisioterapi dapat melakukan asesmen sendiri tanpa adanya advance, membuka praktek mandiri, membuka klinik, membuka kerjasama dengan instansi wirausaha.
Fisioterapi selaku tenaga kesehatan dalam kesehariannya di tempat praktek melakukan kontak langsung dengan pasien, maka perlu adanya perlindungan terhadap fisioterapis maupun terhadap pasien. Pedoman berikut ini dibuat untuk menghadapi atau mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 bagi fisioterapis di fasilitas pelayanan kesehatan. Perlindungan utama adalah menjaga kebersihan tangan, cuci tangan, dan jaga jarak 1,5 sampai 2 meter dengan orang lain bila berada di area seperti area pasien seperti selasar, koridor, ruang tunggu pasien, dan ruang publik. Area administrasi seperti klinik, puskesmas, rawat jalan, rawat inap yang tidak berkontak dengan pasien dalam pengawasan PDP. Lalu, kebersihan tangan. Cuci tangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sabun atau air yang mengalir, atau dengan hand sanitizer, dengan tanpa menggunakan air. Tidak menyentuh hidung, mulut, dan wajah, sebagaimana kita mengetahui penyebaran COVID-19 dapat melalui droplet. Maka, sebagaimana tidak menyentuh area wajah, mulut, dan hidung kita, hal ini juga dapat dianjurkan kepada pasien. Penggunaan alat pelindung diri APD. Penggunaan APD. Setiap area, kasus, dan penderita yang satu dengan yang lainnya berbeda. Pertama-tama, harus dilakukan pemeriksaan sekilas pasien. Pastikan pasien tidak ada keluhan demam, batuk, pilek, dan sesak napas. Bila mana ditemukan pasien dengan kondisi klinis demikian, maka dipisahkan dan dilakukan screening lebih jauh kewaspadaan COVID-19 oleh petugas yang menggunakan APD. Desinfeksi peralatan. Desinfeksi peralatan menjadi penting untuk melepas rantai penyebaran COVID-19. Lakukan ekstra desinfeksi alat lebih dari standar biasanya, mengingat pandemi telah diberlakukan. Bila perlu, lakukan desinfeksi alat setiap hari setelah selesai jam praktek alat non-aerosol. Perlindungan lainnya, sarankan juga kepada pasien untuk melakukan latihan di rumah sehingga tidak perlu sering datang ke fisioterapis di saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Utamakan anjuran social distancing dan berdiam di rumah. Sebagai acuan latihan dapat diberikan dalam bentuk brosur, leaflet, gambar-gambar, video yang ada instruksinya. Mudah diikuti dan dilakukan serta dianggap latihan ringan tanpa menimbulkan efek nyeri atau efek lainnya. Saya memiliki cita-cita untuk mendirikan klinik yang bernama Klinik Miracle. Nah, Klinik Miracle ini didirikan agar warga atau masyarakat di daerah saya dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, khususnya pada masyarakat yang memahami masalah atau keluhan pada kasus neuromuskuler dan pediatri. Dengan berdirinya klinik ini diharapkan apabila ada pasien yang berobat di klinik saya, setelah berobat, maka dia akan dapat mengurangi keluhan yang dirasakan oleh pasien. Demikian contoh video saya tentang standar pelayanan fisioterapi di rumah sakit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.